Renungan hari ini kami berikan tema keberhasilan oleh karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu nggak lepas dari rencana dan karya Tuhan yang indah. Amin. Perkataan manusia tidak mampu merubah situasi. Hikmat manusia tidak bisa merubah keadaan. Serta filsafat manusia tidak bisa merubah kondisi apapun yang terjadi. Tetapi sepatah kata dari firman Allah mampu merubah situasi. Ya, keadaan dan kondisi kita itu karena kuasa firman Allah. Ayo sama-sama kita melihat Kejadian pasal 26, kita lihat di sana. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2 berkata seperti ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, rupanya apa yang Tuhan katakan kepada Abraham itu diteruskan janji Allah itu kepada Ishak. Ya, Ishak ini seorang yang bisa meraih keberhasilan di situasi masa paceklik, situasi masa yang sukar karena berkat Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi karena keadaan dan situasi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa menghalangi rencana Tuhan dan berkat Tuhan? Adapun yang menjadi rahasia keberhasilan Ishak yaitu pertama, menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Firman Tuhan itu punya otoritas. Ketika Ishak ini taat, tunduk, setia, dan dengar-dengaran kepada firman Allah, keberhasilan itu menjadi miliknya. Tuhan kepingin hidup kita ada di bawah otoritas firman Allah yang memberikan kekuatan, yang menyelamatkan setiap orang. Amin. Kalau kita lihat Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa, saudaraku? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Firman Tuhan katakan dengan jelas, apapun keadaan kita alami, solusinya adalah taat, tunduk di bawah otoritas firman Allah. Adapun yang menjadi rahasia keberhasilan Ishak yang kedua adalah ia bertindak dengan iman. Sekali lagi, iman itu menjadi jawaban dalam hidup kita. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Iman itu sesuatu yang abstrak yang tidak kita lihat, tetapi bukti yang akan kita buktikan sendiri. Kalau kita lihat orang yang bertindak dengan iman, Tuhan itu memelihara. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Loh, rahasianya itu bukan dikatakan sebab menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat karena Ishak pandai pertanian. Tidak ada tulisan seperti itu. Yang ada adalah ia diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir,
ia membangun mezbah. Tapi faktanya seperti itu. Hidup kita itu nggak lepas dengan mezbah. Hidup kita nggak lepas dengan doa. Doa itu kebutuhan, ya, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Sesuatu yang urgent yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup. Setiap hari kita butuh makan supaya kita hidup. Setiap hari kita juga butuh doa supaya rohani kita hidup. Rahasia keberhasilan Ishak itu karena dia membangun mezbah. Coba kita lihat Kejadian pasal 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Iya, puji nama Tuhan. Ada mezbah, ada sumur, ya. Sumur itu menggambarkan sebuah tempat sumber kehidupan. Ada mezbah di mana dibangun hubungan dengan Tuhan, tetapi di situ juga Tuhan menyediakan sumber kehidupan bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Mezbah itu hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Mezbah itu kaitannya dengan doa. Jangankan hanya berkat makanan, berkat keselamatan itu Tuhan sediakan. Bapak Ibu melihat roti dan anggur yang ada di depan kita, yang Tuhan katakan, jadikan ini peringatan ajalah kepada anak-anakmu dan sebagai peringatan akan aku, supaya kita melihat kembali hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan segitunya, sebesar itu menyerahkan hidupnya, begitu besar Allah itu, supaya kita selamat, supaya kita diberkati di bumi dan di surga. Oleh karena itu, tiap bulan, awal bulan kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali, bangun hubungan dengan Tuhan melalui mezbah doa. Punya iman kita bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita dan untuk memberkati kita. Bahkan peganglah perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Dia tidak pernah membuat diri kita kesasar, tapi Dia terus memelihara.